Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda semuanya? Semoga Ananda semuanya dalam keadaan sehat walafiat hari ini. Dan insya Allah hari ini Ustazah akan menemani kalian untuk belajar di tema 6 subtema 3. Nah anak-anak, untuk menambah keberkahan pembelajaran kita hari ini, kita buka bersama ya dengan membaca lafal basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hari ini kita akan belajar untuk menemukan dan menjelaskan kata-kata penting yang berkaitan dengan energi alternatif. Nah, anak-anak tentunya kita sudah pernah belajar ya tentang energi alternatif. Kita sudah membaca teks yang berkaitan dengan energi alternatif. Tentunya banyak kata-kata penting yang terdapat dalam teks tersebut. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk menemukan kata-kata tersebut, kemudian kita akan mencari makna dan kemudian kita akan membuat kalimat dengan kata-kata tersebut. Nah, selamat menyimak ya penjelasan Ustazah yang Ustazah sampaikan lewat video berikut ini. Nah, anak-anak, kali ini kita akan belajar untuk menemukan dan menjelaskan kata-kata penting yang berkaitan dengan energi alternatif yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, tentunya anak-anak masih ingat ya teks yang sudah kita baca sebelumnya, sehingga memudahkan kita untuk menemukan makna dan membuat kalimat dari kata tersebut. Yang pertama adalah biogas. Nah, apa itu biogas? Biogas adalah gas yang berasal dari pembusukan kotoran ternak, misalnya dari kotoran sapi, kambing, domba, dan lain sebagainya. Nah, kalimat yang bisa kita buat dengan kata biogas ini yaitu, dengan biogas, masyarakat mampu mengurangi pengeluaran LPG. Nah, kata yang kedua adalah biofuel. Nah, apa itu biofuel? Biofuel adalah bahan bakar yang berasal dari minyak nabati. Ingat ya, nabati itu adalah berasal dari tumbuhan. Nah, contoh penggunaan kata biofuel dalam sebuah kalimat, misalnya pada kalimat penggunaan biofuel sangat baik untuk menjaga kelestarian lingkungan. Nah, anak-anak, yang ketiga adalah briket. Nah, apa itu briket? Briket adalah bahan bakar alternatif ya, yang berupa blok padat yang biasanya tersusun dari bahan-bahan yang mudah terbakar, seperti arang kayu maupun batu bara. Briket biasanya digunakan untuk pembakaran, baik itu di industri maupun di rumah tangga. Nah, tentunya di rumah tangga, anak-anak sering melihat ya, ketika dalam proses pembakaran sate contohnya. Nah, itu biasanya kita menggunakan briket. Nah, di sini anak-anak bisa melihat salah satu bentuk briket, kadang berbentuk kubus, kadang juga berbentuk seperti silinder dan lain sebagainya. Nah, contoh kalimat yang bisa kita buat dari kata briket adalah, ibu membeli briket untuk persiapan memasak. Nah, anak-anak, yang berikutnya adalah kata panel surya. Nah, istilah panel surya ini adalah dimaknai sebagai alat atau sistem ya untuk mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita sudah bisa sering ya menemukan panel surya, misalnya pada lampu jalan, atau panel surya juga bisa diaplikasikan untuk atap rumah dengan memanfaatkan energi matahari menjadi sumber energi listrik. Nah, anak-anak, ini adalah panel surya yang dipasang di atap rumah. Nah, fungsinya adalah untuk mengumpulkan energi matahari sehingga diubah menjadi energi listrik dan digunakan untuk keperluan listrik di rumah tersebut. Nah, yang ini adalah panel surya yang dipasang di lampu jalan. Nah, anak-anak, ketika berjalan di jalan raya boleh sekali-sekali melihat ketika di lampu jalan itu ada lempengan seperti ini di bagian atasnya, maka itu adalah panel surya. Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat yang bisa kita buat dengan menggunakan kata panel surya. Di luar negeri sudah banyak atap rumah yang dipasangi panel surya untuk memanfaatkan energi matahari. Kemudian yang terakhir adalah energi bayu. Nah, apa itu energi bayu? Bayu adalah kata lain dari angin. Jadi energi bayu adalah energi yang berasal dari angin.
Sama halnya dengan air, angin juga memiliki energi yang bisa dimanfaatkan untuk diubah menjadi energi listrik. Nah, dengan cara menggerakkan turbin, kemudian dengan itulah energi angin ataupun energi air itu bisa diubah menjadi energi listrik. Nah, apa itu turbin? Turbin dalam bahasan kita mengenai energi alternatif dapat dimaknai sebagai penghasil listrik dari gerak. Nah, gerak yang di sini yaitu dengan memanfaatkan energi air maupun energi angin. Nah, anak-anak, secara lebih luas, turbin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dimaknai sebagai mesin ataupun motor yang berputar yang mengambil energi dari aliran baik itu air, angin maupun uap. Salah satu contoh turbin sederhana yang sering kita temui adalah ketika dia menggunakan energi angin adalah kincir angin, kemudian roda air yang menggunakan air, dan anak-anak juga bisa menemukan turbin pada pesawat terbang. Nah, anak-anak, ini adalah contoh turbin angin ya, yang memanfaatkan energi angin untuk diubah menjadi energi listrik. Nah, anak-anak, ini adalah turbin air sederhana yang biasanya digunakan atau dibuat oleh masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya air atau sungai yang ada di sekitar mereka untuk dijadikan energi listrik. Nah, sedangkan ini adalah salah satu bentuk turbin raksasa yang biasanya digunakan pada pembangkit listrik tenaga air, tentunya dengan ukuran yang jauh lebih besar dari turbin sederhana. Nah, bagaimana anak-anak sudah mengerti semuanya ya mengenai kata-kata penting yang berkaitan dengan energi alternatif? Ada kata biogas, ada kata biofuel, ada kata panel surya, kemudian briket, ada kata turbin dan lain sebagainya. Dan tentunya setelah mendengarkan materi ini anak-anak sudah paham maksud dan makna dari kata-kata tersebut, sehingga kalian dapat dengan mudah untuk memahami teks ataupun pembicaraan ataupun berita apapun yang berkaitan dengan energi, terutama dengan energi alternatif, sehingga maksud dan tujuan dari berita atau informasi yang kalian terima bisa kalian terima dengan baik. Nah, anak-anak yang soleh dan soleha, untuk menutup pertemuan kita hari ini, kita tutup bersama dengan lafal hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.